Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari alangkah baiknya perkuliahan ini kita mulai dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan kita tentang hukum pidana Islam ataupun fikih jinayah. Ini adalah materi untuk pertemuan kelima, 6 dan 7. Jadi pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan tentang pembagian jarimah ataupun klasifikasi hukum pidana Islam. Kira-kira sebelum saya masuk ke tema tersebut, apakah ada yang sudah tahu apa saja yang masuk klasifikasi hukum pidana Islam? Baik, kalau begitu mari kita coba untuk melihat apa saja sih yang masuk kategori hukum pidana Islam tersebut. Oke, di sini ada Pak jelaskan terkait pembagian jarimah dalam hukum pidana Islam. Jadi pembagian yang pertama adalah hudud ataupun had, di mana hudud ini adalah bentuk hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jenis hukumannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi misalnya seorang hakim artinya dia tidak perlu lagi beristihad tentang apa yang akan diberikan. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran. Contohnya misalnya perkara-perkara terkait misalnya zina, gitu ya, mencuri, minum keras dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih spesifik di slide berikutnya. Pembagian yang kedua adalah jinayat ataupun sering disebut dengan kisos atau diyat. Kisos itu mungkin bagi teman-teman yang di pesantren udah biasa lah dengar kata-kata kisos ya. Apa kira-kira kisos itu? Sederhananya kisos itu adalah pembalasan yang setimpal ya. Artinya nyawa balas dengan nyawa. Misalnya kalau dia menganiaya dibalas dengan penganiayaan juga. Artinya kalau misalnya dia menganiaya temannya yang mengakibatkan hilangnya anggota tubuh temannya tersebut, misalnya hilangnya tangannya, maka dia juga wajib dikisos dengan menghilangkan tangannya juga, seperti itu. Nanti ini juga ada pembahasan tersendiri. Tadi untuk hudud itu dasar hukumnya ada An-Nur ya, An-Nur ayat 2 dan 4, Al-Baqarah ayat 187. Dan kisos tadi adalah pembalasan yang setimpal, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 178, An-Nisa 92, Al-Maidah 33, 38 dan 45. Selanjutnya adalah takjir. Takjir kira-kira bagi yang teman-teman di pesantren udah sering lah, misalnya ketika melakukan pelanggaran di pesantren terus dia dikenakan takjir. Takjir itu bahasanya apa sih? Hukuman lah kira-kira ya. Tapi kalau dalam konteks hukum pidana Islam, takjir adalah sesuatu bentuk hukuman misalnya yang tidak ditentukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis misalnya. Jadi ini ranahnya hakim ini kalau misalnya di pengadilan. Jadi hakim akan beristihad. Contoh sederhana yang sering kita hadapi di sekitaran kita misalnya, teman-teman mungkin sering bawa motor atau bawa mobil di jalan ada lampu merah misalnya. Kenapa kok berhenti lampu merah? Kira-kira kalau lampu merahnya diterobos berdosa apa enggak gitu kira-kira. Terus yang kira-kira ini menaati lampu lalu lintas ada nggak sih dalam Al-Quran? Ataupun di hadis cari misalnya, mana nih ayat-ayat terkait tentang larangan menerobos lampu merah? Kan nggak ada. Tapi ini juga kan lampu merah itu mengatur kemaslahatan bersama. Gitu ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengatakan, wah ini bukan hukum Islam nih, saya langgar aja misalnya. Itu bisa mengakibatkan mudarat kepada yang lain misalnya. Mungkin bisa kemacetan, mungkin bisa kecelakaan dan lain sebagainya ya. Yang keempat ini sebenarnya sama ya, bagian dari takjir mukhalafat. Jadi bentuk sanksi. Takjir dan mukhalafat menurut Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, di mana yang pertama adalah takjir diperuntukkan bagi pelanggaran terhadap perintah-perintah dan larangan Allah. Misalnya sederhana, misalnya kalau konteks misalnya di Aceh misalnya sekarang menerapkan hukum Islam ya. Di sana misalnya ketika sholat Jumat, jadi ada namanya wilayatul hisbah itu WH. WH itu sebutan sederhananya polisi syariah. Jadi ketika Jumat ini polisi syariah yang perempuan itu sweeping, keliling ngeliatin orang, ada nggak yang cowok-cowok yang nggak sholat ini, gitu kan sholat Jumat. Kalau nanti ketahuan ya bisa ditangkap misalnya.
nanti dikenakan takjir gitu ya. Ataupun bisa juga misalnya takjir ini adalah perkara hudud yang tidak sempurna. Misal contoh terhadap kasus pencurian, ya, dia misalnya mau mencuri ke tetangganya, dia udah niat nih, saya mau mencuri, oh dia punya emas nih, disimpan di lemari, dia mau nyuri. Tapi ketika dia baru mau mencongkel pintu, ternyata udah ketangkep, gitu ya. Nah itu kan nggak bisa dikenakan pasal pencurian ya. Kalau mencuri tadi misalnya dikenakan hukuman potong tangan. Tapi karena dia baru mau mencuri dan ternyata udah ketangkep, kira-kira apa hukumannya? Kan nggak mungkin hudud, maka dikenakanlah takjir. Yang kedua adalah mukhalafat, adalah pelanggaran terhadap perintah Allah untuk menaati penguasa. Jadi mukhalafat adalah sanksi khusus yang ditetapkan oleh penguasa sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangannya. Artinya seperti sederhananya ini lebih pada ke penguasa ya. Kita misalnya sebagai warga negara diwajibkan membayar pajak misalnya. Anda punya kendaraan diwajibkan membayar pajak kendaraan, gitu ya. Punya tanah diwajibkan membayar pajak PBB, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya ya. Artinya ketika itu dilanggar maka seorang penguasa bisa menghukumnya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah beda antara takjir dan mukhalafat. Ya, di sini bentuk-bentuk perintah dan larangan penguasa hanya terbatas pada perkara yang telah ditetapkan syarak bagi penguasa tersebut untuk mengatur sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Artinya aturan-aturan penguasa tersebut tidak bisa bertentangan dengan syariat ya. Sederhananya misalnya sekarang misalnya kewajiban bagi kita warga negara untuk taat administrasi. Misalnya membuat KTP, lalu membuat surat-surat dan lain sebagainya. Lalu misalnya ketika ada warga negara misalnya nggak menaatinya, makanya kadang-kadang dikasih sanksi ya, sanksi takjir misalnya dalam bentuk denda ataupun dia tidak bisa mengakses kepada dokumen-dokumen yang lainnya. Yang kedua adalah seperti pengaturan baitul mal, pembangunan pemukiman, pembentukan pasukan dan lain-lain. Ini kira-kira bedanya. Oke, kita masuk perkara jinayat yang pertama adalah hudud. Seperti tadi sudah Bapak singgung di awal, bahwa hudud adalah perkara pidana yang telah diatur, ditentukan jenisnya dan bentuk hukumannya dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Jadi jelas bahwa hudud itu adalah sesuatu tindakan yang dilarang oleh agama, yang dimana bentuk tindakannya tersebut serta jenis hukumannya juga telah ditetapkan. Bentuk sanksi pidana, bentuk sanksi hududnya macam-macam. Ada pidana mati, bisa juga disalib, didera, potong tangan dan lain sebagainya, tergantung. Misalnya contoh kasus perzinahan misalnya. Kalau dia zina muhson ada khairu muhson ya. Kalau misalnya dia zina muhson, berarti bisa jadi dia nanti akan dirajam. Pernah lihat orang dirajam nggak? Diapain itu? Dilempar batu. Dilempar batu sampai mati. Karena ada film apa itu yang dulu yang menggambarkan tentang itulah ya, rajam. Itu untuk pelaku perzinahan yang telah menikah. Ya, yang ataupun yang sudah pernah menikah. Zina muhson namanya. Ada juga kadangkala misalnya didera itu dicambuk. Misalnya perkara-perkara seperti khamar gitu ya, maisir dan lain sebagainya. Lalu ada kalanya potong tangan, tentu ini bagi pencurian ataupun perampokan. Selanjutnya adalah bentuk sanksi tindak pidana hudud dikelompokkan menjadi 5 jenis pidana. Pertama adalah pidana atas jiwa. Tentu tadi kalau dia misalnya membunuh, kalau dia misalnya berzina, gitu ya, maka pidana atas jiwa bisa dihukum mati misalnya ataupun disalib dan lain sebagainya. Yang kedua pidana atas anggota badan. Terkadang hukuman itu bisa jadi misalnya dia kena tadi misalnya mencuri, kan, potong tangannya, ataupun dia misalnya melakukan penganiayaan, bisa jadi misalnya dipotong anggota badannya. Selanjutnya adalah pidana atas harta kekayaan. Ini bisanya mengambil haknya dia, mengambil harta kekayaannya dia, ataupun ini bisa dalam bentuk misalnya denda ya. Selanjutnya adalah pidana atas kemerdekaan. Bisa jadi misalnya ketika misalnya seseorang itu melakukan tindak pidana,
Bisa jadi hak kemerdekaannya tidak akan dicabut, ataupun bisa jadi dia diasingkan ke negeri yang lain. Yang kelima ada dalam bentuk kewajiban puasa atau kafarat, ya. Kalau denda lah ini biasanya, ya. Selanjutnya adalah pidana atas jiwa. Ini yang tadi, yang pertama bisa jadi pembunuhan yang tadi, ataupun pidana mati dengan penyalipan. Jadi ada kalanya loh, pembunuhan pidana jiwa itu nggak cuma dibunuh, dipancung, atau bisa juga disalib. Ini kadang-kadang terjadi pada kasus-kasus perampokan ataupun pemberontakan gitu. Yang ketiga adalah pidana mati dengan perajaman. Ini tadi yang saya bilang tadi, kasus terkait dengan perzinahan. Yang kedua adalah pidana atas anggota badan, berupa pidana potong tangan dan kaki, pidana potong tangan atau kaki, pidana cambuk, pidana pemukulan dengan tongkat. Ini yang sering sekali kita lihat, khususnya di Indonesia, ya, dalam konteks di Aceh misalnya, yang paling sering didapati adalah pidana dengan cambuk ini, ya. Karena kan di Aceh walaupun mereka masyarakat Islam kan nggak serta-merta misalnya bebas juga melaksanakan misalnya pancung dan sebagainya. Tapi masih dalam konteks misalnya Aceh dalam konteks negara Indonesia gitu. Selanjutnya adalah pidana atas kemerdekaan, yang tadi pidana pembuangan ataupun pidana penahanan atau penjara. Jadi ketika seseorang melakukan tindak pidana itu dua kemungkinan. Ada kalanya dia diasingkan ke negeri lain, nggak boleh lagi di negaranya, ataupun bisa jadi di penjara. Jadi sehingga kan dia nggak merdeka, ya, nggak bebas untuk melakukan kegiatan di luaran gitu. Kesimpulannya adalah tindak pidana hudud merupakan kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan hak Allah. Artinya bahwa dalam tataran hukum pidana Islam, tindak pidana hudud ini adalah tindak pidana yang paling serius. Artinya ketika ada seseorang misalnya manusia lah, person ataupun saya lah misalnya, saya contohkan, ketika melakukan tindak pidana hudud, karena ini adalah terkait hak Allah, bukan hak manusia. Artinya bahwa Allah telah menentukan sendiri jenis perbuatannya dan jenis hukumannya, gitu ya. Yang kedua, tindak pidana ini diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Jadi nggak ada lagi misalnya banding-bandingan gitu. Kalau misalnya di KUHP kita kan ketika diputus sama hakim kamu penjara seumur hidup misalnya, besok dia banding lagi, kan? Setelah banding ternyata masih tetap sama menguatkan putusan hakim sebelumnya, dia kasasi di Mahkamah Agung. Ternyata nanti di tingkat kasasi dia mendapat keringanan hukuman gitu. Kalau di KUHP kita, ya. Tapi kalau misalnya perkara hudud ini tidak ada lagi. Udah jelas, artinya udah ada ketentuannya. Seperti tadi saya bilang, dia mencuri, yang misalnya berzina, yang melakukan perampokan, hirabah, pemberontakan, itu sudah ditentukan. Yang kedua, oke, itu lanjut. Nah, inilah yang masuk kategori tindak pidana hudud dalam konteks hukum pidana Islam. Yang pertama zina. Zina dalam konteks Islam, ya, bukan dalam konteks KUHP, karena nanti berbeda pengertian zina di KUHP dengan hukum pidana Islam. Yang kedua adalah tuduhan berbuat zina atau al-qadzab. Misalnya ada orang yang memfitnah temannya gitu, ya, menuduh temannya perempuan baik-baik berbuat zina misalnya. Yang ketiga adalah minuman keras atau khamar. Minuman keras atau khamar, jadi segala yang memabukkan itu dilarang. Yang keempat ada murtad. Murtad, tahu murtad? Apa murtad? Pindah agama, pindah keyakinan dari Islam ke agama yang lain gitu, ya. Yang kelima adalah pencurian. Keenam adalah pemberontakan. Yang ketujuh adalah perampokan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas ketujuh ini, karena nanti untuk pembahasan tentang kisos dan ta'zir akan kita bahas di pertemuan ke-6 dan ke-7. Baik, kita lanjut. Mohon maaf, ini masih ada coret-coretan, ya. Waktu ternyata ini
ketika ngajar online masih ada bekasnya ternyata. Pertama, zina. Sanksi hukumnya kalau dia, pertama kita pahami dulu zina itu ada dibagi dua, muhson dan ghairu muhson. Artinya kalau muhson itu orang yang sudah menikah gitu ya. Kalau ghairu muhson yang masih lajang seperti itu. Hukumannya untuk sanksi untuk pelaku zina yang ghairu muhson itu bisa dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Ataupun dalam bahasa lain misalnya dia dicambuk 100 kali, bahkan ada ditambahkan takjir misalnya. Hukuman pemberatnya berupa diasingkan ke negeri orang selama 1 tahun. Yang kedua adalah pelaku zina yang muhson. Artinya yang sudah menikah maka dia dikenakan hukuman rajam sampai meninggal. Gitu. Tadi seperti dijelaskan temannya bahwa rajam itu adalah dilempari pakai batu, jadi dia misalnya ditaruh di tanah ya, di lubang, tinggal kepalanya dilempari dengan batu gitu. Sampai mungkin meninggal lah, walaupun kalau kita tarik di zaman sekarang mungkin itu dianggap misalnya melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Adapun bukti zina, pembuktiannya zina ini kan karena ini sensitif ya, ini karena akan menyangkut kelanjutan hidup seseorang, jadi nggak serta-merta juga, tapi harus memenuhi syarat pembuktian minimal ada 3. Yang pertama adalah 4 orang saksi laki-laki yang langsung melihat perzinahan tersebut. Jadi nggak serta-merta nanti ada temannya mengatakan si Polan berzina gitu kan, cuma dia sendiri, itu nggak bisa. Tapi harus ada 4 orang saksi laki-laki. Yang kedua adalah pengakuan. Misalnya ketika orang misalnya dituduh berzina kan kadang-kadang mana buktinya kalau saya melakukannya gitu kan. Ternyata ada 4 orang saksi yang menyaksikan, ini ada saksi misalnya. Itu bisa. Yang kedua ada pengakuannya, makanya nanti ditanya benar apa enggak. Gitu. Dia mengakui perbuatannya. Selanjutnya adalah ada indikasi-indikasi tertentu atau korinah atau tanda-tanda. Misalnya tadi dituduh berzina, misalnya kan, ternyata saksinya nggak cukup misalnya. Ataupun oke lah dia dituduh berzina, tapi dia nggak mengakui. Tapi di poin ketiga kelihatan kok perutnya makin buncit gitu. Kok perutnya dilihat kok lama-lama kok ada yang aneh gitu. Sementara kan dia belum nikah misalnya, ataupun nikah tapi udah nggak sama istrinya lagi misalnya. Ini gimana ini? Pasti ada indikasi ke sana, ada tanda-tanda, ada indikasi. Yang kedua adalah tuduhan palsu berbuat zina. Tuduhan palsu berbuat zina ini satu-satunya loh perempuan dilindungi dalam keadaan Islam. Menuduh perempuan berzina itu hukumnya hudud, had. Tapi kalau menuduh orang mencuri, menuduh orang minuman keras itu enggak dihad. Jadi salah satu bentuk proteksi terhadap perempuan. Jadi ketika ada orang yang menuduh perempuan lain perempuan lain berbuat zina, maka itu masuk kategori had, itu bisa dikenakan sanksi 80 kali cambukan. Makanya jangan macam-macam, kalau yang penuduh itu nggak bisa membuktikan bahwa yang dituduh itu benar-benar berbuat zina, maka dia yang akan kena, gitu loh. Misalnya saya menuduh si Polan berbuat zina, berarti kan saya harus membuktikan dia benar-benar berbuat zina. Nanti kalau memang terbukti dia berzina, berarti kan perempuan tersebut bisa dikenakan hukuman kan gitu. Tapi kalau seandainya nggak terbukti, saya sendiri yang kena, gitu loh. Saya yang kena gitu, 80 kali. Selanjutnya adalah murtad ya. Tadi seperti ini dijelaskan murtad adalah keluar ataupun berpindah keyakinan dari Islam pada agama lain. Ini kok kesannya Islam itu otoriter banget ya gitu ya. Islam itu otoriter banget. Masa orang nggak diberikan kebebasan untuk memilih? Pada dasarnya kan Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kan gitu kan, lakum dinukum waliyadin misalnya. Tapi ketika di sisi lain misalnya ketika ada orang yang berkomitmen untuk masuk Islam, berarti dia juga sudah komitmen dengan kewajiban-kewajiban di dalamnya kan gitu. Artinya zaman Rasulullah kan nggak maksa orang masuk Islam, silahkan. Artinya ketika misalnya ada orang Yahudi, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Kalau kamu masuk Islam berarti kamu paham dengan konsekuensinya gitu loh. Artinya ketika masuk Islam ya udah masuk Islam secara kafah. Artinya mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya kan gitu. Jangan kemudian mempermainkan agama. Kan sekarang kan banyak ya. Banyak misalnya sekarang artis mau nikah nih gitu kan. Pindah keyakinan jadi Islam misalnya.
Oh besoknya satu tahun kemudian dia balik lagi dan sebagainya. Ini sanksi hukumannya dibunuh, jadi nggak main-main. Bisa dibunuh tentu setelah diingatkan ya. Berapa Imam Majid mengatakan paling tidak diingatkan 3 kali untuk bertaubat. Artinya kalau dia tidak mau bertaubat baru dikenakan sanksi had tadi. Ini bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 217, An-Nisa ayat 137. Hudud selanjutnya adalah pencurian. Ini yang sering sekali yang kita temukan di lingkungan kita. Mencuri. Mencuri definisinya adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ini definisinya ya, mencuri. Kalau dia mengambil secara terang-terangan, kira-kira mencuri apa enggak? Misalnya saya ngambil HP-nya terang-terangan misalnya. Itu mencuri enggak? Enggak ya? Itu bisa jadi merampok misalnya. Misalnya kan, Anda mungkin kenal begal, misalnya begal di jalan itu kan terang-terangan dia, nggak sembunyi-sembunyi. Dia datang bawa celurit gitu kan, wah langsung kamu kasih nggak motormu, kalau nggak saya bunuh misalnya. Itu juga kategori mencuri. Itu kalau misalnya kita bandingkan dengan mencuri kan sama-sama dengan mengambil hak orang ya, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau mencuri tadi sembunyi-sembunyi, kalau ini karena terang-terangan. Artinya kalau dia mengambil hak orang lain itu secara terang-terangan itu bukan mencuri, tapi merampok. Karena definisi mencuri adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ini bisa dilihat di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Sanksinya tentu potong tangan ya. Potong tangan tentu nggak semua mencuri potong tangan ya. Nanti temanmu bisa ngambil nyuri pulpen temannya, masa potong tangannya, kan kasihan banget. Terus ada lagi misalnya yang sering terjadi kan minjam nyuri sendal gitu kan. Kalau misalnya sesepele itu dipotong tangan, nanti mungkin diantara kita banyak yang nggak punya tangan ini. Kan gitu. Mencuri pulpen, apalagi misalnya di kampus itu kan sering sekali misalnya kehilangan pulpen gitu kan. Korek ya kalau bagi yang cowok ya, sering misalnya koreknya hilang dan sebagainya. Tapi ada syaratnya misalnya. Yang pertama adalah nilai harta yang dicuri mencapai 1 nisab, yaitu 1 kadar harta yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Lihat kalau ini kalau di KUHP. Yang kedua, barang curian dapat diperjualbelikan. Artinya kalau yang dicuri itu misalnya nggak ada harganya, ya nggak mencuri namanya. Misalnya kamu di rumah punya rice cooker misalnya kan. Rice cookernya udah rusak. Terus sama ibunya ditaruh di luar. Terus diambil sama pemulung, itu nggak masuk kategori mencuri. Kenapa? Karena udah nggak ada nilainya kan. Bayi kita nggak ada nilainya. Gitu. Selanjutnya adalah barang itu bisa diperjualbelikan. Yang ketiga adalah barang dan atau uang yang dicuri bukan milik Baitul Mal. Bukan milik Baitul Mal. Kenapa kok bisa seperti itu? Tahu Baitul Mal enggak? Tahu Baitul Mal? Ya mungkin di sini banyak BMT lah, Baitul Mal wa Ta'amil. Artinya kalau Baitul Mal dalam konteks ini adalah punyanya pemerintah ya. Karena kan Baitul Mal itu fungsinya ketika dia punya uang dari hasil dari zakat dan sebagainya kan wajibnya disalurkan. Gitu ya. Kalau misalnya makanya bukan punya Baitul Mal. Yang keempat adalah pencuri usianya sudah dewasa, sudah balik. Bisa jadi nanti anak kecil nyuri dia kan nggak tahu hukumannya gitu kan, nggak tahu akibatnya. Gitu. Selanjutnya perbuatan dilakukan atas kehendak bukan atas paksaan orang lain. Ini banyak kasus loh. Banyak kasus misalnya ada orang yang dalam tekanan misalnya diancam. Misalnya dia disuruh mencuri, kamu harus mencuri emas batangan ataupun emas Monas kamu curi. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Keluarga kamu juga saya bunuh ya. Lalu dia manjat Monas misalnya kan, emasnya diambil. Ini bukan dalam masuk kategori ini ya, karena dia dalam tekanan. Artinya dalam ancaman. Selanjutnya adalah tidak dalam kondisi krisis ekonomi. Artinya ini terjadi di zamannya Umar misalnya. Bagaimana ada seorang masyarakat pada waktu itu mencuri gandum waktu zaman susah gitu ya. Ternyata dia kelaparan dan dia mencuri hanya untuk sekedar makan saja gitu. Ini bukan berarti pembenaran nanti ketika krisis boleh mencuri ya. Selanjutnya mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Artinya kalau tadi sebatas untuk makan ya mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau misalnya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya untuk kaya misalnya, dia mencuri mobil misalnya, tujuannya bukan untuk kebutuhan pokok dia lagi gitu, tapi lebih kepada untuk nafsunya dia. Gitu.
Selanjutnya, korban pencurian bukan orang tua atau keluarga dekat. Ini tadi kasus itu dipotong tangan ya, bukan. Jadi yang korbannya itu kalau orang tuanya ya, misalnya bapaknya mencuri itu nggak bisa. Kenapa? Karena anak itu bertanggung jawab atas bapaknya gitu ya. Selanjutnya, pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan, artinya sama. Ini kira-kira sama. Artinya kalau mencuri itu pembantunya, berarti kan ada yang misalnya kan ada yang salah ya. Makanya nggak bisa dipotong tangan. Selanjutnya, ketentuan potong tangan yaitu sebelah kiri. Artinya yang dipotong ketika dia mencuri dan memenuhi kadar nisabnya tadi, maka dipotong tangan kiri dulu. Lalu nanti jika ia masih mencuri kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kanannya. Jadi ngerti ya? Misalnya dia mencuri pertama terus dipotong tangannya. Ternyata udah dipotong tangannya dia belum jera. Belum kapok bahasanya. Ternyata besok dia nyuri lagi. Itu bukan dipotong tangannya lagi, tapi kakinya secara bersilang. Kalau tadi tangan kiri, berarti yang dipotong kaki kanannya. Setelah itu misalnya jika masih mencuri untuk ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kanannya gitu. Ternyata dia udah mencuri sekali, dua kali, belum kapok, mencuri ketiga kalinya. Tadi tangan kirinya dipotong, untuk ketiga kalinya dipotong tangan kanannya. Ternyata kalau jika tetap mencuri yang keempat kalinya, maka dipotong kaki kirinya gitu. Ini udah kebangetan ya. Orang yang nggak jera gitu, udah tangan kirinya dipotong, nggak kapok, mencuri lagi kaki kanannya dipotong, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Tetapi kalau dia belum jera juga, jika masih mencuri kelima kalinya, maka ia harus dijatuhkan pidana mati. Gitu. Ternyata udah kakinya udah dipotong habis semua, masih aja mencuri, nggak tahu pakai apa mencurinya, tangannya kan udah nggak ada. Mungkin pakai mulutnya, maka harus dipidana mati, dihukum mati. Ini adalah untuk kadar curiannya tadi, itu setara dengan 1/4 dinar atau 3 dirham, atau kalau kita convert ke sekarang itu 1,07 gram emas, itu menurut para fuqaha. Artinya kalau teman mau nyuri pulpen kamu, kira-kira harganya berapa sih gitu kan? Masa nyampe kira 1,7 gram emas, kan nggak nyampe ya. Kecuali pulpennya tadi emas misalnya. Karena kan 1,7 gram itu kan mungkin kalau kita rupiahkan 1 jutaan lah ya. Karena 1 gram itu 1 juta misalnya. Makanya kalau misalnya dia mencuri tidak sampai segitu, bukan berarti boleh ya. Nanti wah kalau mencuri nggak sampai 1 gram berarti kan nggak dikenakan hukuman, bukan. Kalau dia mencurinya misalnya nggak nyampe 1 gram, berarti dikenakan hukumannya apa kira-kira? Kalau dia mencuri kurang dari 1 gram, diapain? Ditakjir lah kira-kira ya, takjir. Jadi kan dia nggak mungkin dikenakan hukuman had. Kalau hadnya tadi adalah dalam bentuk potong tangan, tapi karena dia mencuri kurang dari nisabnya yang telah ditentukan, baru ditakjir. Takjir nanti ya gimana? Terserah hakim. Mungkin bisa jadi misalnya dia di penjara, ataupun bisa jadi misalnya kamu ditakjir, tugas kamu membersihkan musola selama seminggu berturut-turut misalnya, terserah hakim. Baik, selanjutnya adalah terkait kadar dari pencurian itu dijelaskan 1/4 dinar atau 3 dirham atau setara dengan 1,07 gram emas. Ini menurut para fuqaha. Jadi kalau misalnya tadi mencurinya barang-barang yang sekiranya di bawah harga ini, maka ya nggak serta-merta dilakukan potong tangan, seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya Pak. Silakan. Kan tadi itu membahas fikih jinayat. Saya bertanya, apakah fikih jinayat ini sudah diterapkan di Indonesia? Baik, pertanyaan yang bagus. Apakah fikih jinayat ini sudah diterapkan di Indonesia? Sebelumnya perlu kita pahami bahwa Indonesia itu, negara kita ini kan tidak menggunakan sistem hukum Islam ya. Di Indonesia sendiri kita menganut ada namanya KUHP. Apa KUHP? Nggak ada yang tahu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Masya Allah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Walaupun pada dasarnya disebutkan bahwa di dalam konstitusi kita bahwa dasar pembentukan hukum di Indonesia itu adalah bersumber dari, salah satunya adalah bersumber dari hukum Islam ya, gitu ya. Tapi walaupun demikian, tapi banyak kasus, banyak undang-undang kita memang sudah, tapi nggak secara gamblang ya, tapi paling tidak nilai-nilainya itu telah termuat dalam beberapa undang-undang. Masuk nanti misalnya di undang-undang KUHP yang baru, gitu. Misalnya adanya larangan misalnya kumpul kebo misalnya ya. Udah pernah baca belum? Rancangan undang KUHP yang baru misalnya. Mungkin kan itu lebih menjurus kepada hukum Islam ya, walaupun nggak secara spesifik dikatakan berdasarkan dari Al-Qur'an dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya sampai khamar. Khamar itu adalah minuman keras yang memabukkan. Saya kira-kira memiliki satu pertanyaan. Kalau misalnya ada orang, misalnya tahu misalnya tahu ciu ya, ciu itu memabukkan nggak? Kalau misalnya ada orang menyicipi sedikit, misalnya, kan nggak sampai mabuk. Lalu ada whisky misalnya, dia minumnya satu sedikit aja. Kira-kira boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan nggak mabuk. Kan di sini kan khamar itu adalah minuman yang memabukkan ya. Kalau dia tadi minum ciunya cuma sedikit kan dia nggak mabuk lah kira-kira ya. Misalnya setetes itu, cuma nyicip aja. Topi miring nih gitu kan, topi miring sedikit nih. Gimana itu haram nggak? Haram. Tetap haram ya, karena khamar itu sedikit itu sama dengan banyaknya kata Rasulullah. Artinya kalaupun dia minumnya banyak maupun sedikit sama-sama haram, sama-sama dilarangnya gitu. Adapun sanksi hukumannya itu adalah didera 40 kali sampai 80 kali. Kenapa kok seperti itu? Jadi ini ada perbedaan di zamannya Umar, sahabat Umar misalnya didera 40 kali, tapi di zamannya misalnya Utsman itu didera sampai 80 kali gitu ya. Jadi ini berdasarkan dari sahabat. Oke, ini contoh yang konkret di Indonesia terkait khamar tadi. Khamar di Indonesia, kita bicara di Aceh itu dilarang, diatur dalam Kanun nomor 12 tahun 2003 yang sekarang tentu diperbaiki menjadi Kanun Jinayat Aceh tahun 2016. Di mana di Aceh, ya khusus di Aceh ya. Khusus di Aceh itu pelakunya bisa ditindak. Kalau di KUHP sendiri kan masih diperbolehkan dalam ketentuan diedarkan di tempat-tempat tertentu. Misalnya di hotel berbintang, di bar dan lain sebagainya. Tapi kalau konteks di Aceh semua itu dilarang gitu ya. Di sini. Jadi sama hukumannya juga sama 40 kali cambukan. Baik teman-teman, kalau seandainya sudah nggak ada yang nanya lagi, saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Ada beberapa ini item lagi, termasuk tadi pencurian, perampokan, lalu ada pemberontakan, dan satu lagi ada, udah ya, 2 lagi ya. Baru kemudian kita lanjutkan membahas tentang masalah kisos dan takjir. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.